Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bab 21. Kamu, Ibu Anita terperanjat kaget melihat kedatangan Damar pagi itu. Siang tante, dinarnya ada. Untuk apa kamu mencari putri saya? Ibu Anita menatap heran Damar, yang dengan entengnya mengatakan dirinya ingin bertemu Dinar. Setelah mengabaikannya beberapa tahun lalu, ada yang ingin saya bicarakan dengannya. Ibu Anita tersenyum kecut. Saya tidak tahu di mana perasaanmu. Setelah mencampakkan dan mempermalukan keluarga saya di hari pernikahan, sekarang dengan mudahnya kamu ingin bertemu dengan Dinar, seru Ibu Anita dengan penuh emosi, mengingat apa yang sudah dilakukan Damar pada putrinya yang hampir mengalami depresi, dan menjadi bahan gunjingan orang-orang karena pernikahannya yang gagal. Pernikahan, ucapan Ibu Anita ditanggapi Damar dengan ekspresi bingung. Pernikahan apa yang dimaksud wanita parubaya di hadapannya itu? Sedang selama ini Damar tak pernah merasa akan melakukan pernikahan. Saya tidak mengerti yang tante katakan, ujar Damar menatap tak mengerti Ibu Anita. Berhentilah berpura-pura bodoh, sentak Bu Anita semakin tersulut emosi. Berpikir Damar hanya berpura-pura lupa tentang kesalahan yang sudah diperbuatnya. Dengarkan saya, jangan pernah dekati Dinar lagi. Kamu tahu saat kamu hilang di hari pernikahan itu, benar-benar membuat putri saya hancur, sambung Ibu Anita dengan mata berkaca-kaca. Sebelumnya ia sudah menaruh harapan pada Damar untuk bisa membahagiakan putri tunggalnya itu. Namun Damar justru berbuat sebaliknya. Jangan pernah muncul lagi di hadapan saya dan Dinar, tegas Ibu Anita membanting pintu, meninggalkan Damar yang masih diam mematung tak mengerti sedikit pun dengan apa yang diucapkan orang tua Dinar. Menghilang dari pernikahan, apa maksudnya? Gumam Damar berusaha berpikir. Tergambar samar di ingatannya saat dirinya memakai setelan jas berwarna silver. Pekik Damar memegangi kepalanya saat dirinya mencoba terus mengingat. Namun rasa sakit yang semakin menyergap kepalanya. Sakit sekali. Damar yang merasa tubuhnya semakin terhuyung pun memilih bersandar pada dinding. Dan pandangannya yang mulai buram pun perlahan menggelap. Damar, seru Dinar yang baru saja kembali ke apartemennya. Mendapati Damar yang tergeletak di dekat pintu apartemennya. Damar, kamu kenapa? Dinar mencoba menepuk-nepuk pipi Damar berulang kali, namun Damar tetap tak sadarkan diri. Dinar yang panik pun memilih memapah Damar keluar apartemen, dan membawanya ke rumah sakit. Sesampainya di sana, Damar langsung ditangani oleh petugas medis, sedang Dinar hanya dapat menunggu di luar ruang IGD 15 menit kemudian tampak seorang dokter wanita keluar dari ruang IGD. Dok, bagaimana keadaannya? Tanya Dinar yang langsung menghampiri dokter tersebut. Apa sebelumnya pasien mempunyai riwayat amnesia? Ya, pasien mempunyai riwayat amnesia. Sepertinya keadaannya belum sepenuhnya membaik. Pasien belum bisa dipaksakan mengingat sesuatu yang sudah dilupakannya, jelas sang dokter. Tapi keadaan pasien sekarang sudah stabil. Setelah ini saya akan memindahkannya ke ruang rawat inap, sambungnya yang membuat Dinar tersenyum lega. Tak berapa lama, Damar dipindahkan ke ruang rawat inap. Kamu sudah sadar? Tanya Dinar melihat Damar yang mulai membuka matanya perlahan. Kenapa aku di sini? Tanyanya bingung, mendapati dirinya kini justru terbaring di rumah sakit, yang diingatnya seharusnya ia berada di apartemen Dinar. Tadi kamu pingsan. Pingsan. Damar kembali teringat perkataan Ibu Dinar yang sama sekali tidak dimengertinya, dan justru membuat kepalanya sakit. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kamu tiba-tiba pingsan di depan apartemenku? Dinar balik bertanya, masih tak mengerti mengapa Damar tergeletak tak berdaya di dekat pintu apartemennya.
Tadi aku ke apartemenmu, dan bertemu dengan ibumu, ibuku. Damar mengangguk. Dia bicara banyak hal yang sama sekali tidak aku mengerti. Tentang pernikahanmu, dan aku yang mencampakkanmu di hari pernikahan. Apa maksudnya itu? Tanya Damar menatap bingung Dinar. Dinar tersentak kaget mengetahui hal itu. Ibunya pasti sudah mengatakan banyak hal pada Damar tentang pernikahan mereka yang gagal. Sedang Damar yang berusaha mengingat hal itu justru memperburuk keadaannya. Dinar, sebenarnya apa maksud perkataan ibumu? Tanya kembali Damar yang melihat Dinar hanya termenung. Oh itu, sepertinya ibuku salah orang. Dia memang seperti itu, kadang suka berhalusinasi. Balas Dinar. Terpaksa berbohong. Sepertinya keadaanmu sudah membaik. Aku harus pulang. Aku minta maaf atas sikap ibuku. Dinar berdiri dari duduknya. Tunggu. Damar menahan lengan Dinar yang hendak beranjak pergi. Kau mau pergi gitu saja? Setidaknya kau bertanggung jawab. Temani aku di sini. Pinta Damar dengan tatapan hangatnya, membuat Dinar terpaku sesaat. Selamat siang Pak Damar, ini obat dan makan siangnya, ujar seorang perawat wanita yang sontak saja membuat keduanya terlonjak kaget. Ini obat dan makan siangnya. Meletakkan obat dan makanan di nakas dan berlalu pergi. Baiklah, aku akan menemanimu. Dinar kembali duduk di kursinya. Sekarang makanlah, mengambil makanan di nakas. Damar tersenyum tipis, menerima suapan-suapan dari Dinar yang beberapa kali memalingkan wajahnya dari Damar yang terus memandangnya. Dinar tak banyak bicara, ia hanya terus duduk di kursi menemani Damar, sampai tanpa sadar Dinar tertidur. Melihat Dinar tertidur membuat Damar tak menyia-nyiakan memandangi wajah gadis itu lebih lekat. Jemarinya perlahan mengusap wajah halus Dinar. Kenapa rasanya aku sangat merindukanmu, gumam Damar. Selalu merasa sangat merindukanmu Dinar. Walau gadis itu hanya sebentar tak terlihat dipandangnya, Damar sangat menikmati di dekat Dinar sampai dia pun tertidur. Dinar terhenyak dari tidurnya, merasakan getaran ponsel di dalam tasnya. Mama, melihat nama Ibu Anita di layar ponselnya. Halo Dinar, kamu di mana? Tanya Ibu Anita dengan nada khawatir gitu. Dinar mengangkat teleponnya. Dinar, tegurnya lagi. Saat Dinar tak menjawab apapun. Oh ini mah tadi aku bertemu dengan teman lama, jadi aku jalan-jalan sebentar, jawab Dinar asal. Jalan-jalan. Kamu kan masih sakit, kenapa jalan-jalan? Harusnya kamu istirahat, cecar Ibu Sarah, merasa janggal dengan penuturan sang putri, yang sebelumnya berpamitan akan pergi ke dokter. Oh, aku sudah baikan. Dinar menggaruk-garuk kepalanya, merasa sudah salah memberi alasan. Ya sudah, aku pulang sekarang ya, sambung Dinar menutup teleponnya. Maaf, aku harus pergi, gumam Dinar pada Damar yang masih terlelap. Dengan hati-hati Dinar meninggalkan ruangan tersebut. Takut Damar terbangun dan kembali melarangnya untuk pergi. Beberapa jam kemudian Damar terbangun. Jemarinya meraba sisi ranjang di mana Dinar menyadarkan kepalanya. Dia sudah pulang. Gumamnya melihat Dinar yang sudah tidak ada di ruangan tersebut. Damar menghela nafas kecewa. Rasanya ia terus Dinar menemaninya. Sampai terdengar suara ponselnya berdering. Damar segera meraih ponsel yang tergeletak di nakas. Tertera nama Ibu Sarah di sana. Damar, kamu di mana nak? Tanya Ibu Sarah khawatir. Hari sudah gelap, tapi Damar belum pulang. Orang kantor juga mengatakan Damar tidak masuk hari ini. Aku sedang di rumah temanku. Sepertinya aku akan menginap, jadi tidak usah khawatir, jawab Damar mencari alasan. Memilih tidak memberitahukan ibunya tentang keadaannya saat ini. Menginap. Ibu Sarah mengerutkan keningnya. Sebelumnya Damar tidak pernah bermalam di rumah temannya. Ya sudah ya, nanti aku telepon lagi, balas Damar mengakhiri panggilannya. Sebelumnya Ibu Sarah mencecarnya dengan lebih banyak pertanyaan.